jazama bihi katsiruna. Sekarang menjelaskanlah bagaimana, pertanyaan seperti ini. Bagaimana ketika di kuku niku wonten kotoran hitam-hitam. Tai kuku lah istilahnya, ya. Ada kotoran hitam-hitam. Itu kalau dibuat wudhu itu bagaimana? Kalau dibuat mandi wajib bagaimana? Sah apa tidak? Nah, ini keterangan ini, ya, diperhatikan. Alla yakuna wasahun tahta zufrin yamna'u usulal ma'i lima tahtahu. Nah, ini kata Syekh Zainuddin bahwa disyaratkan, kata ulama, banyak ulama yang mengatakan seperti ini, disyaratkan terhadap sesuatu yang menyatakan bahwa banyak ulama yang mengatakan bahwa kotoran di bawah kuku, ya, kotoran di bawah kuku, dicek sekarang kotorannya apa mboten iki kok. Kotoran di bawah kuku niku bisa mencegah, ini analisisnya para ulama, bahwa kotoran di bawah kuku niku bisa mencegah sampainya air. Bagaimana? Ya jelas tidak sah berarti kotoran di bawah kuku. Lah kula kukune dawa, tapi mboten kotoran yang mboten napa-napa. Tapi kalau ada kotoran, tidak sah. Itu menurut mayoritas ulama. Ini pendapat pertama, mayoritas ulama seperti itu berkata. Apakah ada dispensasi bagi orang-orang yang kerjanya berat, petani semisal, mari ketiku ning sawah nyingkal kotor maning, tandir kotor maning, ngrijiki maning. Apakah ada pendapat yang mungkin agak sedikit meringankan, yang mana kotoran iki ansal? Nah, salah dibuat itu. Apakah ada? Ada. Perhatikan berikutnya. Khilafan li jam'in min humbul Ghazaliyu wa Zarkashiyu wa ghairuhuma wa atalu fi tarjihihi wa sarrahu bil masamahati amma tahtaha minal wasohi duna nahwil ajini. Imam Ghazali, Imam Ghazali beliau lahir pada 450 Hijriah, wafat pada 505, ada yang mengatakan 504. Imam Ghazali yang pendapatnya sering dikutip oleh para ulama sufi dalam Aswaja, beliau itu sama Imam Junaidi al-Baghdadi masuk kategori sufi yang patut untuk diikuti. Imam Ghazali yang terkenal dengan Ihya Ulumiddinnya dan banyak karangan-karangan beliau yang begitu fenomenal. Bahkan ada salah satu habaib pada zamannya mengatakan bahwa beliau itu adalah Sayyidil Musannifin. Jadi beliau itu merupakan rajanya musannif kitab. Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah Sayyidur Rusul. Muhammad anaknya Pak Abdullah, Kanjeng Nabi, itu merupakan gustinya para rasul. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Sayyidul Mujtahidin. Imam Syafi'i, Muhammad yang namanya sebenarnya Muhammad, anaknya Pak Idris, niku Sayyidul Mujtahidin. Napa niku, yakni gustinya para mujtahid, mujtahid mutlak. Ada yang mengatakan ulama seperti itu. Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidul Musannifin. Apa niku? Yakni gustinya para musannif pengarang kitab niki Imam Ghazali. Imam Ghazali dan Imam Zarkashi. Imam Ghazali dan Imam Zarkashi. Imam Zarkashi niki wafat pada tahun 794 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa kotoran di bawah kuku ini ku ndak apa-apa. Napa kotoran di bawah kuku ndak
tidak apa-apa. Lah, kemudian beliau juga menjelaskan mengenai makfunya kotoran di bawah kuku itu selain daripada adonan. Mengecualikan Imam Ghazali niki kotoran debu, nopo ndut dan sebagainya tidak apa-apa. Kata Imam Ghazali dan Imam Zarkasi dan masih banyak ulama yang berpendapat seperti itu, bahwa kotoran di bawah kuku niki tidak apa-apa selain daripada adonan, nggih. Napa selain daripada adonan tepung, nggih. Adonan ndak boleh itu kata Imam Ghazali. Jenengan mari gedang goreng ono adonan ning kuku, ndak boleh. Ndak boleh itu. Selain itu boleh debu, ndut napa boleh. Ndak apa-apa kata Imam Ghazali dan Imam Zarkasi. Tetapi pendapat beliau kemudian dikomentari oleh wa asyara al-Azra'iyu wa ghairuhu ila dha'fi maqalatihim. Imam Adra'i mengatakan bahwa pendapat beliau itu Imam Ghazali, Imam Zarkasi dan pengikut-pengikutnya yang mengatakan kotoran di bawah kuku niku tidak apa-apa, kata beliau dhaif, lemah pendapatnya. Pendapatnya katanya lemah. Imam Adra'i menjelaskan lagi, menguat pernyataannya beliau, waqad sarraha fi tatimmati wa ghairiha bima fir raudati wa ghairiha min adamil masamahati bi syai'in mimma tahtaha haitsu mana'a usulal ma'i bi mahallihi. Kemudian Imam Mutawalli sekarang. Imam Mutawalli berpendapat dalam kitabnya, namanya kitabnya Tatimah, dan selain kitab Tatimah diperkuat juga pendapatnya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin, dalam kitab Raudhah Syekh Syarafuddin An-Nawawi. Imam Nawawi niki yakni wafat pada tahun 676 Hijriah. Imam Nawawi niki. Jadi pendapatnya Imam Nawawi, sedangkan Imam Mutawalli niki wafat pada tahun 478 Hijriah. Dalam kitab Tatimah niku Imam Mutawalli mengatakan bahwa tidak ada makfu. Tidak boleh, tetap sejalan dengan musannaf kitab niki sejalan. Tidak boleh kotoran di bawah kuku itu tidak boleh. Katanya seperti itu. Kemudian berikutnya ada lagi yang berfatwa afta al-Baghawi fi wasakhin hasala min gubarin bi annahu yamna'u sihhatal wudu'i. Kemudian Imam Al-Baghawi sekarang. Imam Baghawi niki wafat pada tahun 576 Hijriah. Imam Baghawi niki terkenal dengan kitabnya namanya Tafsir Al-Baghawi. Tafsir Baghawi niki 2 jilid, kemudian disyarahi oleh Imam Khazin. Imam Al-Khazin menyarahinya Al-Baghawi niki sampai 4 jilid. Imam Baghawi sekarang. Kitab beliau juga Tahdhib Syarhus Sunnah seperti itu. Imam Baghawi mengatakan bahwa kotoran yang di bawah kuku yang berupa debu itu tadi yamna'u sihhatal wudu'i, bisa mencegah sahnya wudu. Tidak sah, kata Imam Baghawi tidak sah. Kok wonten tiyang niku wudu make enten kotoran di bawah kuku apa saja bentuknya tidak sah, kata Imam Baghawi seperti itu. Khilafan ma nasa'a min badani wa huwa al-araqu al-mutajammidu. Sekarang ada khilaf, ada perbedaan, kecuali ketika yang ada itu merupakan kotoran keringet, keringet ingkang garing, tidak apa-apa nih. Keringet ingkang garing itu tidak apa-apa. Kemudian pendapat ini juga diperkuat oleh wajah sama bihi fil anwari, oleh Syekh Yusuf bin Ibrahim Ad-Dabili.
Jadi kitab Al-Anwar niki karangan Syekh Yusuf bin Ibrahim Al-Adabili itu mengatakan keringet niku boten napa-napa, panjenengan krono patem gawe keringet akhirnya jadi kotoran itu ndak apa-apa. Ndak apa-apa, berasal dari keringet. Yeah. Pun jadi itu khilafiyah di antara para ulama. Sekarang saya rumuskan supaya mudah. Perhatikan ngeten. Niki kotoran di bawah kuku niki ada khilafiyah di antara para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita mengikut yang mana pendapatnya itu harus bijak pula. Artinya pendapat-pendapat ini adalah benar. Karena beliau juga berlandasan. Imam Ghazali mengatakan bahwa kotoran di bawah kuku niku ndak apa-apa, niku berdasar juga karena beliau mengomentari hadis Rasulullah. Niki teng sarahe teng i'anai dinukil hadis Rasulullah. Kana ya'muru bitaklimil adfari wa ramama tahtaha wa lam ya'murhum bi adati sholati. Nah, jadi diperintahkan untuk memotong kuku kemudian membuangnya, tapi tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Lah Imam Ghazali memutuskan sebuah hukum niku yang mengatakan bahwa kotor di bawah kuku niku kan mboten napa-napa, ya. Niku berdasar hadis Rasul niki, mengomentari hadis Rasul niki. Tidak apa-apa, ada dasarnya Imam Ghazali. Lah Imam Ghazali bukan ahli fikih, kata siapa? Imam Ghazali niku memang terkenal dengan ulama sufi, tapi beliau juga fuqaha. Sebelum menjadi ulama sufi, beliau juga fuqaha, ahli fikih. Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Basit, karangan beliau yang terkenal itu fikihnya luar biasa niku beliau. Jadi beliau niku multi talent dalam berbagai ilmu, filsafat, usul fikih, kemudian tafsir mufassir juga, sufi, semuanya menguasai Imam Ghazali dengan karangan-karangan beliau yang begitu banyak sehingga dijuluki dengan Sayyidul Musannifin. Walaupun ada segelintir ulama yang tidak setuju, tapi ya tobat-tobat dewek nih ceritanya nih, ulama yang tidak setuju nih, kitabnya mau dibakar Imam Ghazali. Imam Ghazali nih kitabnya mau dibakar, Ihya nih. Ketika itu akhirnya niki cerita niki masyhur, kitabnya Imam Ghazali ngarang-ngarang Ihya niku ajeng dibakar. Nah kemudian suatu ketika ulama pisan niku yang mau bakar niki akhirnya berikutnya sudah dikumpulkan, berikan fatwa yang punya kitab Ihya dikumpulkan, mau saya bakar semua karena itu banyak menukil hadis dhaif, katanya seperti itu. Kemudian besoknya sudah mau dibakar, malamnya mimpi ketemu Rasul. Imam Ghazali kemudian ulama yang mau bakar itu dengan Rasul bertemu. Nah kemudian setelah itu baru Imam Ghazali melapor kepada Rasul. Bagaimana? Ya Rasul, kitab kula niki Ihya niki coba jenengan teliti malih, adakah yang salah? Kok sampai kitab kula niki ngarang ngesen-ngesen ngeten niki sudah kula tirakat riyadhah sudah. Semuanya sudah saya lakukan usaha, kenapa kok mau dibakar ini? Coba jenengan teliti malih. Akhirnya dibuka lembar per lembar oleh Rasul, ternyata kitabnya itu luar biasa. Dihukum akhirnya, dihukum yang mau membakar niku wow. Dicambuk oleh Rasul, saya mau membakar niku wow. Kemudian dicambuk sama Rasul, bangun baru sampai bekas bangun niku mimpi padahal niku bekas. Akhirnya tobat. Hanya dengan sebab itu dia sangat cinta sekali dengan kitab Ihya. Niku sekelumit cerita dari banyak cerita dari Imam Ghazali. Luar biasa Imam Ghazali ya. Ya, beliau mengatakan bahwa kotoran di bawah kuku niku tidak apa-apa. Lah niki bagi mungkin panjenengan yang bekerjanya yang mungkin banyak memungkinkan adanya kotoran itu, entah jadi petani, jadi buruh, jadi nopo, lah mengikut tidak apa-apa, ikut pendapat Imam Ghazali Jamak Ibn Zarkasi. Tapi kalau jenengan kepingin ikhtiyat lagi, kepingin lebih hati-hati lagi, maka ya ngikuti pendapat yang lain.
Syekh Zainuddin niki, Imam Baghawi, nggih. Imam Yusuf niki wau, kemudian ini nggih pendapat-pendapatnya sing disebutkan niki wau. Ngoten nggih. Jadi lebih menghati-hati. Kula panjenengan umpamanya sudah ngaji, kula pengen hati-hati, ya silakan, bagus. Nggih. Sangat bagus sekali ketika kula panjenengan niki sangat berhati-hati. Nyuwun sewu, lek kula kiambek pripun kula kiambek niki karena memotong kuku niku adalah sunnah. 1 minggu sekali kula potong. Nggih wau kula potong. Sunnahnya dari mana memotong kuku niku? Nggih. Sunnahnya dari telunjuk. Pun perhatikan lek tangan nggih. Silakan dicatat nggih. Tangan berawal dari telunjuk kanan. Jari tengah kanan niki. Nggih. Kemudian jari manis kanan. Kelingking kanan. Langsung kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, dilanjutkan jempol kanan. Niki sunah nggih. Mulai dari niki ini sewu. 1 2 3 niki. Setelah itu niki mudah kan diingat nggih? Mudah nggih? Silakan diterapkan. Aja syukur diketok kuwi ndreko iku. Grabus wis ngaji syukur diketok ben yo ngikuti sunah ta. Nggih. Ini parat sing kersane ciri-ciri umat Nabi Muhammad niku sing benjing dapat syafaat Rasul nggih, sing padang nglampahi sunah. Ndika wis ngetoke sing teratur dinane salah maneh teko ndi. Iku bahaya. Wis ngaji ngeten iki harus ada bedanya sudah dari yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Ayo ditata cara motong kukunya yang betul paham nggih? Dan niku supaya dapat kesunahan. Bagaimana dengan kaki? Kaki mulai dari ini ibaratkan kaki nggih. Ibaratkan kaki niki mulai dari tangan kaki kanan nggih. Kelingking kanan, kemudian jari manis kanan. Sekali lagi nih ibaratkan kaki mawon, mosok kula larang diangkat kaki niku kula. Jari napa? Kanan, jari tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, jari manis kiri, kelingking kiri. Urut. Niku pun dilampahi monggo. Hati-hati, lebih steril lagi tubuh kita untuk beribadah kepada Allah.